Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tania Lorenza dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NPM 1819021037 reguler A. Oke, jadi teman-teman di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari dosen saya yaitu Bapak Budi Kurniawan dalam mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan. Nah, dalam soal tersebut dinyatakan bahwa bagaimana jika saya dimintai oleh bupati atau wali kota daerah saya sendiri tentang rekomendasi untuk kebijakan pengentasan dalam masalah kemiskinan. Nah, sebelum saya menjawab soal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kabupaten saya sendiri, yaitu Kabupaten Tanggamus. Setelah itu saya akan melanjutkan apa itu kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, dan setelah itu baru saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus sendiri diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 pada tanggal 21 Maret 1997. Perlu kita ketahui, satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu Teluk Semaka dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuara dua sungai besar yaitu Wai Sekampung dan Wai Semaka. Selain itu, wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran pegunungan dengan temperatur udara yang sejuk dengan rata-rata 25 derajat Celcius. Kabupaten Tanggamus ini pun dipimpin oleh Haja Dewi Handayani SEMM dan wakilnya yaitu Haji AM Syafi'i SAG. Ampai ku rasa hohe di lambung dunia, jauh-jauh luntuha santoh nanggung sengsara. Mati sakit jauh-jauh luntuha, gelap pahit. Oke teman-teman, untuk jawaban saya dalam memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Tanggamus. Untuk kebijakan yang saya usulkan yaitu pasti yang paling utama saya akan melihat potensi di daerah saya terlebih dahulu. Nah, dalam potensi tersebut harus saya gunakan sebesar-besar mungkin untuk memperdayakan masyarakat. Dengan ini saya mengutamakan dengan namanya pelatihan-pelatihan masyarakat agar mereka produktif ke depannya. Jadi kebijakan tersebut ini saya lakukan untuk kabupaten saya agar lebih maju. Karena apa? Karena dengan pendidikan atau kreatifnya masyarakat, mulai dari inovasi-inovasi terbaru, insya Allah akan membantu dalam perekonomian di daerah saya. Dengan ini pun saya mengutamakan potensi, misal di daerah pesisir, ya salah satunya di kabupaten saya sendiri, yaitu Kabupaten Tanggamus, yang dimana saya akan menggunakan potensi pariwisata, perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Nah, saya akan membuat kebijakan yang pro rakyat. Maksudnya adalah kebijakan yang memperdayakan masyarakat, meningkatkan pariwisata, dan tidak lupa juga mempromosikan pariwisata tersebut. Sehingga dengan ini pasti sektor-sektor ekonomi yang lain akan ikut serta juga. Selain itu juga saya akan merekomendasikan untuk memberikan bantuan. Untuk pendidikan, kemungkinan digratiskannya biaya pendidikan dan lain-lain. Selain itu,
memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, mulai dari yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. Yang kedua, mendirikan BLK. Apa BLK itu? Balai Latihan Kerja, sehingga masyarakat memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, memberi subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti BLT, subsidi BBM, dan pengobatan gratis. Dan yang keempat, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka tertarik untuk bekerja. Sebenarnya keterlaluan kalau di Indonesia masih ada orang miskin. Negeri ini sangat kaya, sehingga ini harus bisa dientaskan secara bersama-sama. Ini tanggung jawab kita bersama. Semuanya dibutuhkan. Saya mengundang teman-teman semua sektor, termasuk sektor swasta, menuntaskan dan mengatasi kemiskinan bersama-sama. Sekarang saatnya bagi kita mengambil kesempatan itu. Civil society, DPR, pemerintah, dan semua pihak bisa saling bantu untuk keluar dari kemiskinan. Pemahaman bersama saya pikir ke depan menjadi kunci, kemudian memahami siapa berbuat apa, dan pada akhirnya kita membereskan kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, dan akhirnya sampai kepada kerangka regulasi agar semuanya terimplementasikan dengan baik. Dengan sinergi dan kerjasama yang saling konstruktif di antara berbagai pihak itu akan ditemukan satu rumusan strategis bagaimana kemiskinan harus diakhiri secara bersama-sama dan menjadi sejarah. Saya yakin kalau kita bekerja keras dan bekerja bersama-sama, generasi kita bisa mencapai sesuatu yang selalu diimpikan, didambakan oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu nol kemiskinan absolut, dan saya yakin kita semua bisa. Mari kita berbicara, duduk bersama, tanpa melihat partai politik, tanpa melihat latar belakang akademis, tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Kita bicarakan apa yang mengancam kita sama-sama. Saya mengundang semua pihak yang memiliki kesempatan untuk bersama-sama melakukan affirmative action, langkah konkret, melakukan pemberdayaan dan berkolaborasi untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga negara ini, bumi ini semakin sejahtera. Mari kita bekerja sama semuanya, pemerintah, LSM, perusahaan, BUMN untuk bekerja sama mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Bagi anak muda, mari kita ikut bukan hanya turun angan, tapi kita juga turun tangan. Jangan kita hanya banyak bicara, tapi kita harus juga banyak cara bagaimana kita semua mampu merangkul, kita semua mampu terlibat dalam rangka mengatasi kemiskinan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa it takes the whole village to educate a child. Jadi kita semua bisa memberikan partisipasi dan sumbangsi kita untuk pengajaran anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita, pengalaman hidup kita, dan juga keterampilan yang kita miliki. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Marilah kita bersama-sama, semua pihak, semua lapisan, semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kita bersama sebagai warga negara Indonesia dapat saling membantu antar sesama agar memperkecil income gap di antara segmen-segmen dari masyarakat. I'm totally convinced that we can create a completely new world. A world where not a single person will be a poor person. Poverty doesn't belong to civilized human beings. And we can do it by social businesses. Let's join hands, create a poverty-free world, create an unemployment-free world. Berikan motivasi yang lebih besar lagi pada rakyat muda, supaya mereka mau berjuang keluar dari kemiskinan atas kemampuannya sendiri. Oke teman-teman, itu dia hasil dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ada pantun nih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.